pendidikan. Tapi kemarin Bang Mara tuh si pemretnya TV1 itu dia cerita Pak Prabowo tuh kesel banget masih ada keracunan itu walaupun persentasenya nggak besar, tapi dia berkali-kali bilang jangan ada keracunan lagi dong. Iya, Mas. Bahkan katanya di spill pertanyaan Pak Prabowo yang menurut gua keren banget. Itu cucinya pakai air panas nggak? Pak Prabowo tuh berkali-kali bilang komunikasi publik pemerintahan dia tuh jelek banget. Jadi dia juga bilang harus diperbaiki. Ya, betul. Tapi kerennya Pak Prabowo dia pasang badan. Ini salah saya karena saya pengennya kerja aja nanti hasil mengikuti. Ternyata perlu juga komunikasi. Terus salah tuh ketahuan banget tuanya. Kemarin beberapa kali dapat bola tuh kalau zaman 3-4 tahun yang lalu mah 100% gol itu. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama saya Rozali dan kebetulan ada rekan kita. Saya Indro yang bukan warkop. Bukan warkop. Itu ruang bola ya. Ruang bola, tapi kita main di Ruang Publik sekarang. Nah kebetulan topiknya ini adalah banyak hal yang update di ruang politik kita dan kita kedatangan narasumber terbaik kita hari ini, Bang Henry Satrio. Yes. Henry Satrio yang disingkat Hensa apa Hensa? Hensa bro, jadi tadinya Hensa terus kata guru ngaji gua Hensa aja. Jadi kalau dipanggil Bang jadinya bangsa. Hensa bangsat. Wah. Dan secara harfiah itu kalau di googling nama Hensa tuh lebih bagus artinya. Lebih manis ya. Apa tuh? Mendatangkan rezeki kan. Oh gitu. Ya. Paling bisa emang. Emang gitu bro. Soalnya waktu demo kemarin kan jangan padel terus bangsat gitu ya. Masa buat gua tuh. Tapi gua nggak pernah padel kan, nggak pernah pedal kan. Wah berarti bukan gua juga. Jadi guru gue tuh bisa menerawang sampai sedemikian jauh gitu. Kebayang kalau bukan Hensa, tapi tetap Hensa itu pasti, waduh, gua ada ketersinggungan nanti kan. Tersinggungan. Ada firasat buruknya mas. Iya. Ya, kalau dipanggil Bang kan ketemunya nggak enak tuh. Iya benar. Jadi gimana kita gagal lolos ya Piala Asia U23 ya? Udah 3 gagal. Terus kemudian disuarakan lagi kemarin Sintayong. Ini kita ruang bola ya? Iya. Ini yang publik. Oh beda. Iya, ini kegiatannya banyak banget. Iya, gue lihat di YouTube di mana-mana. Ketua SCJ, SCJ. supporter Indonesia juara. Bukan. SCJ. Sepak bola Indonesia. Sepak bola. Oke, gue cek Jena dulu. Ya. Oke. Terus di fans Liverpool apa nih? Fans Liverpool kita julukan kita itu GK. Apa tuh? Garis keras bro. Itu. Jadi emang sepak bola itu buat Henry Satrio 2, Liverpool dan timnas Indonesia. Oke. Perasaan dari kemarin kenapa kantor kita disamperin pala ini fans Liverpool ya? Emang Kenapa? oh datangnya Liverpool semua. Liverpool semua. Oh, ya emang itu jaringan bro. Jaringan. Udah bener sih, kalau ngedatengin tim juara kan lebih enak ya. Oke. Daripada fans yang ya kelas bawah. Tapi tuh katanya kipernya ganti ya, sayang banget. Padahal jago tuh si Onana tuh. Sebenarnya tuh mesti dipertahankan tuh. Onana itu. Gua kecewa sih terus terang. Iya. Sebagai fans Liverpool dengan pergantian. Gua fans Onana. Oke. Jangan yang melok itu ya. Ganti Onana. Adili Onana. Buset tuh demonya, Adili Onana. Banyak banget. YouTube ini banyak ada di apa namanya? TV1 juga ada. Oh ya, Henry Satrio official ada. Belum ada. R66 juga masih. Ya karena saya oke aja sebenarnya. Kalau ruang publikasi ruangan juga saya boleh juga. Bro, gue tuh kecil di sini loh. Jadi yang gue tuh mbah gue tuh ada di seberangnya. Jadi namanya kayu awet ya dulu kita nyebutnya tuh. Jadi di belakangnya Bepom ya. Oh iya. Bepom situ. Jadi yang soto Betawi enak banget di seberang itu, gue udah kecil udah di situ. Bukti mencos sudah selalu. Jadi kalau daerah kekuasaan ya. Iya dulu tuh ada nasi goreng Paseban yang sekarang udah nggak ada tuh, dulu enak banget man. Enak banget ya. Enak banget, sekarang udah nggak ada tuh, mungkin karena udah meninggal semua kali ya orangnya. Zaman gua kecil aja dia udah tua. Yang masak itu. Ngepul ke daerah kereta itu. Masih ada kereta gitu. Jadi ini daerah jajahan lah.
Jadi bau-baunya masih ada. Jadi gimana kita ngomongin apa? Iya. Ini ngomongin kan kemarin Agustus kelabu nih. Iya, Agustus. Ada bakar-bakar, ada jarahan, ada demo yang gede-gedean. Ada banyak tuntutan, terus 17+8 Iya. kan. Itu gimana melihatnya? Ya itu terburuk ya masa reformasi ya. Dan gue yakin banyak yang kaget sih. Penjarahannya Sri Mulyani ya, terlepas gue juga sering beda pendapat sama dia. Itu sih sangat disayangkan ya. Karena kan masuk ke ranah publik, dijarah begitu, itu nggak benar sih sebetulnya. Jadi gue doa jangan sampai kejadian lagi lah. Dan kalau memang ada dalangnya gitu kan, Pak Prabowo kan udah bilang udah ada tuh, dia udah tahu dalangnya, buka aja udah gitu. Jadi kita langsung beresin lah supaya Indonesia ini aman tentram. Tapi bro ya, kalau kita urut-urut ya, ini kan asal muasalnya Pati nih. Iya. Pati diantaranya. Jadi kan yang memang kan fiskal kacau tuh, Ya. karena ada efisiensi. Wajar. Kemudian kepala-kepala daerah yang nggak kreatif seperti Sudewo, dia pilihannya cuma dua tuh, ngutang sama pungut. Nah, ngutang kan zaman presiden idolanya Indro tuh udah banyak banget utang itu ya. Daripada gue sebut nama kan gue gak enak. Iya. Daripada gue udah jauh-jauh gak tayang, jadi gue bilang aja idolanya Mas Indro. Itu udah banyak banget utangnya. Jadi sekarang tinggal mungut kan. Sementara mungut karena nggak kreatif gede banget, 250%. Akhirnya mulai bergolak di Pati. Waktu itu gue ngobrol sama Koni Rahakundini, dia feeling ini bisa gede nih karena kaitannya sama perut. Rakyat teriak harga-harga mahal, PHK di mana-mana, lapangan kerja susah. Istana bilang kalau protes pakai data. Gimana rakyat disuruh protes pakai data? Iya. Jangan pakai perasaan dia. Emang kalau kita menjerit ya kita pakai perasaan. Udah itu satu, demo lah tanggal 25. Pati demo, Jakarta demo. Kalau gua nggak salah, setelah itu ada postingan tuh. Tulisannya gini, anak STM kentang. Itu STM kentang itu nyebar kemana-mana tuh. Nyebar kemana-mana, akhirnya eskalasi 28 Agustus. 28 itu buruh dari pagi sampai siang, bubar. Iya. Ganti mahasiswa. Hujan, mahasiswanya pulang. Setelah itu baru masa datang. Nah itu kita lihat memang pergolakannya makin lama makin panas. Tapi kalau kita buka lagi 17+8 gitu tuntutannya, itu kan ujungnya kan perut rakyat bro. Iya. Gak usah di zoom perut gue. Ini kameramen nggak zoom. Ini bener bro. Jadi pas 17+8 itu walaupun macam-macamnya buat DPR, buat presiden segala macam, tapi itu intinya adalah gimana caranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus tercapai. Rakyat muak, tapi juga ada iri dengkinya. Rakyat nih iri dengkinya nih. Kalau menurut gue ini masukan buat rakyat ya kayak gue. Ya DPR niat baik kan. Iya. Dipotong tunjangan akhirnya per bulannya cuma 65 juta. Ini kan rakyat tuh. 65 juta masih kegedean tuh. Maksudnya UMR kali 4 aja. Atau maksimal UMR kali 6 ya, nggak gitu juga. Ya mereka kerja keras juga, namanya juga pejabat. Mungkin nanti tunjangan atau pensiun seumur hidupnya dihilangin atau apa lagi. Tapi intinya adalah memang kesejahteraan rakyat itu, ekonomi keluarga itulah yang mesti diperhatikan. Gue sempat kemarin pergi bulanan kan, belanja bulanan tuh sama anak gue sekarang. Itu di sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Pasar Rebo. Pasar Rebo tuh. Itu ada tulisan di raknya beras tuh. Pembatasan pembelian 5 kg 2 bungkus. 10 kg 20 kg 1 bungkus per struk belanjaan. Jadi ada batas maksimal pembelian. Iya, ada batas maksimal pembelian. Dan di beberapa pusat perbelanjaan juga, gue ke Naga di daerah Aneka Tambang tuh, itu juga begitu. Kata-kata pembatasan itu meresahkan loh. Akhirnya kan bukan orang Indonesia namanya kalau nggak ngakalin kan. Akhirnya kan gue lihat-lihat nih ibu-ibu misalnya datang bertiga,
Datang dia Satu-satu. masuk, ambil satu, bayar dulu. Ya. Terus masuk lagi. Keluar lagi. Bayar Masuk lagi. lagi. Gitu. Yang penting beda stroke kan. Iya, iya, iya. Kalau di Naga itu aturannya per pembelian, jadi segrup itu nggak boleh banyak-banyak. Ya sama juga. Gitu juga bolak-balik. Karena kata-kata pembatasan itu nakutin, Bos. Lu bayangin aja ada pembatasan beras di negara yang subur banget gitu. Kan bikin kita deg-degan ya. Itu kan mungkin waktu itu yang oplosan premium itu kelihatannya belum beres tuh ya. Tapi that's happened gitu. Mestinya pemerintah tegur tuh pusat-pusat pembelanjaan itu. Minta mereka tiru Jasa Marga aja. Jasa Marga itu kan kalau mau naikin tarif tol, bilangnya penyesuaian, Bos. Penyesuaian iya, iya. Tarif tol. Penyesuaian tarif. Itu juga bisa bilang penyesuaian pembelian. Nah itu mungkin lebih kalem gitu. Ya jadi itu masukan tuh. Nah hal-hal seperti itu memang akhirnya kan bikin rakyat juga deg-degan. Sementara rasionalisasi, bayangin tuh, kata-kata PHK diganti jadi rasionalisasi karyawan jalan terus gitu ya. Tapi memang dunia itu ya, saat di Indonesia rasionalisasi besar-besaran, Liverpool beli Isak mahal banget, Bos. Nyambung. Mahal banget, Bos. Tahu udah Ekitike ya? Udah ada ketika itu juga bagus banget kan? Iya. Kita sudah puas Jadi banget. maksudnya yang masih agak ngeselin ini Florian Wirtz aja nih, gue jago nih. Kita pasang mulu DPL lagi kan. Kok ini kagak ngegong-gong, dua lagi, mana gitu kan? Sorry, kalau agak roaming dikit. Nah, ini maksud gue, kita kadang-kadang baca berita olahraga tuh, ya Allah, nih si Isak, ya, nggak tahu apa kita lagi Isak tangis di sini, ekonominya nggak oke kan? Tapi ya begitu itulah, ya namanya itulah dunia ya. Aduh, udah apa lagi nanya? Jadi itu ngomong Liverpool apa ekonomi gitu. Nah, terus kan memang penjarahan itu walaupun ada ya yang ngebaliin, tapi tetap aja di jarah itu traumanya luar biasa. Lu bayangin aja kalau rumah lu dijarah gitu. Iya dong. Apalagi yang nggak punya rumah dijarah gitu. Kan bingung dia. Kok gak rumah? Kok buat dijarah? Dijarah. Rumah siapa yang dijarah? Terus yang nggak punya rumah ini marah lagi kan? Aduh, tapi gini loh, balik ini sorry, bukan buat bercandaan sih, tapi maksud gua menjarah ranah pribadi itu emang nggak diperkenankan. Enggak Dan bisa. memang gua terus terang miris kalau sampai rumahnya Sri Mulyani itu kan pejabat negara. Iya. Kalau dikasih RI itu bendahara negara RI 3, bro. RE 3. Itu sampai dijarah gitu ya. Jadi ya. Nah, terus Pak, ini kan akhirnya jawaban dari Pak Presiden soal situasi kayak gini sekarang itu kan ada reshuffle nih. Iya. Nah, ada reshuffle yang itu berurutan dari kejadian demonstrasi, terus ada apa, hari ini reshuffle dan kita anggap termasuk pergantian Bu Sri Mulyani, Iya. ya kan, ganti Menteri Menkyu. Ini ngelihatnya gimana itu ya? Apakah itu jawaban dari masalah kesejahteraan yang tadi lo sebut itu? Iya, kalau reshuffle tuh kelihatannya Bu Sri Mulyani tuh mundur ya. Iya, Jadi iya, memang iya. harus di replace. Tapi mungkin Mundur ya? sebaiknya Pak Prabowo tuh lebih banyak nonton Liverpool karena strategi reshuffle-nya itu Balik ini lagi. strategi reshuffle-nya MU men. Lo bayangin aja pergantian pemain dilaksanakan, tapi pemain penggantinya nggak masuk. Kan ada dua tuh, Menko Polhukam sama Menpora itu Iya. jadi reshuffle. Udah dikeluarin nih. Iya lu bayangin ya nih pertandingan bola nih kan MU sering begini nih strateginya kan dia sering aneh tuh ya. Ya Amorim kayak Benham tuh kan strateginya aneh tuh. Pergantian pemain. Oke. Ditarik. Keluar nih dua orang. Betul. Cek. Ada yang mau digantikan? Oh nggak usah. Nggak usah. Kita nggak perlu ada gitu. Tapi gini ya, ini kembali ke serius ya. Canggihnya Pak Prabowo, rupanya begini bos. Kalau kita pengen menteri-menterinya ini di reshuffle, nggak usah kita omongin. Begitu kita omongin di media akan ada reshuffle tanggal sekian, nggak jadi bos. Kita omongin reshuffle lagi, dibahas di TV-TV kan, itu kan mereka kan mengundang gua gimana bang, kalau misalnya reshuffle ini terjadi terus pengamat-pengamat ternama seperti gue ini kan, siapa namanya itu, gua agak lupa nama gue tadi itu. Hensa. Hensa. Pengamat namanya itu tuh, itu kan mengulas gitu. Pak Prabowo dengar mungkin ketawa-ketawa tuh ya. Si Henry Satrio Kenapa? bahas.
nggak jadi. Gara-gara udah kadang diomongin. Udah dibahas buat apa? Ini kelihatannya jiwa Korsa Kopassusnya kuat. Jadi kok mungkin tuh Kopassus tuh kalau rencananya ketahuan tuh, Nggak jadi. wah ini bukan rencana, ini nggak bisa bocor-bocor gini. Akhirnya bener men, itu kan nggak bocor sama sekali. Padahal hari Sabtunya itu presiden manggil menteri-menteri, manggil pemret-pemret ke Hambalang, dan itu sama sekali nggak dibahas. Nggak dibahas. Gitu. Bahkan Budi Ari pun lagi di DPR nggak tahu ya. Lagi DPR dia nggak tahu. Dia lagi pengajuan kenaikan anggaran tuh. Kan lu bayangin kan, ini misalnya kita di ruang guru nih, ya, terus Indro di ruang bola, tiba-tiba kantornya telepon, Bro, dia kagak bisa balik ke kantor kan. Nah, Padahal waktu pulang kantor itu dia berseri-seri kan, wah ruang bola nih gue mau ngomong apa. Terus dapat telepon itu kan, ya walaupun kalau diwawancara pasti kan, oh saya nggak masalah, jabatan itu adalah Hak prerogatif Tuhan, terus menteri adalah hak prerogatif. Ya habis itu kan isak tangis tadi itu keluar bro. Jadi emang hebat tuh Pak Prabowo. Dan nih gue bocorin juga, ini gue baru tahu dari pemretnya TV One. Jadi hari Sabtu itu bro, ada Purbaya, ada Ferry Juliantono, dan salah satu yang dibahas itu tentang Koperasi Merah Putih. Siapa yang ngebahas? Zulkifli Hasan dan Ferry Juliantono. Gue tanya berkali-kali, Budi Ari ada nggak ada? Serius Budi Ari nggak ada? Nggak ada. Yang dibahas Tapi waktu itu lo enggak kalau itu bakal reshuffle? Enggak, karena Julhas sebagai ketua Satgas Merah Putih, Ferry Juliantono sebagai ketua harian Satgas Merah Putih, Budi Ari itu jadi waketum. Oh, malah di Jadi bawah ini. alasannya iya dia di bawah Julhas itu kan. Karena dia waketum, ketumnya ada, dia nggak diundang. Ternyata men. Dan lu kebayang dia nggak diundang karena emang ya lu besok udah nggak ya di rumah aja. Jadi Purbaya hadir, Purbaya datang men. Ternyata tapi katanya memang sama sekali kita nggak tahu kalau presiden akan melakukan reshuffle. Jadi memang itu silence banget. Sesenyap itu ya. Nah iya, nah ini kan ada 4 berarti kursi yang kosong ya. Menko Polkam, kemudian Menpora, Wamenaker, sama Wamen Koperasi. Jadi lo siap tuh. Salah satunya. Tapi tujuan gua wapres itu. Mau. Tapi udah kita balik sini aja, terlalu jauh. Kan nggak enak. Ada intro. Kan? Nah ini kalau kita pengen segera diisi, Ya. nggak usah kita omongin. Tambah Nggak banyak. usah diomongin. Ya diisi. Lo harus ganti topik kan. Oke. Jadi harus segera ganti topik ini ya. Ganti topik Biar karena- segera jadi. Ya, kita nggak usah omong gitu. Jadi memang ternyata ada Agustus Kelabu, ada juga September Ceria. September Buat ceria. Ferry Juliantono, buat Purbaya Yudhisaryono. Tapi gini ini teman-teman ya, janganlah lagi jarah-jarah ya. Kita sampaikan aspirasi kita, pendapat kita, opini kita boleh. Tapi jangan jarah-jarah karena trauma kan. Di situ kan ada keluarga ya. Ada Iya. cuma orang itu doang gitu. Jadi Nah, Mas. Kalau itu dianggap oleh sebagian orang sebagai bersih-bersihnya dari tadi presidennya Pak Indro, itu benar gak sih? Dari generasi yang sebelumnya gitu. oh ya, gua ngerti maksud lo tuh. Jadi Ngerti ya? apakah ini adalah bersih-bersih orang-orangnya presiden tit? Nah, Ya, gua daripada ntar gua ditit sama editor kan, ya, tit sendiri aja. tit sendiri aja kita. Membantu editor juga, kan dapat pahala. Kalau menurut gua enggak. enggak ya? Kalau menurut gua enggak. Jadi gua rasa Pak Prabowo itu menghormati Pak Jokowi dengan caranya. Tuh kok disebut? Disebut Pak. Disebut. Disebut. Oke. Oh iya. Jadi dia menghormati Pak Jokowi dengan caranya, dan memang ini tentang penugasan aja. Jadi gue sih yakinnya kemungkinan besar Budi Ari akan dapat tugas baru tuh Oh, oke. Sebagai kompensasi. sebagai ketua projo. Baiklah, Balik lagi. Oh iya ya. Iya. Ya udah. Tapi sekarang dia ketua projo definitif. Ya. Waktu itu kan ad interim karena dia jadi menteri kan. Itu gak sih? Itu organisasi orang sebenarnya nggak usah. Tapi Joman kosong loh, Bro. Udah ada PLT-nya. Si Andi Aswan. Iya. Kan baru PLT. Kudeta aja. Aduh.
Berat. Enggak, itu keren loh. Ntar di headline media massa tuh, ketua supporter Indonesia, ketua PSTI mengkudeta Jomat. Jadi nama PSTI sekarang jadi PSTI man. Itu kan PSTI mania. Kayak mana ya, betul. Nah gitu tuh. Jadi kalau menurut gua sangat mungkin Pak Prabowo punya tugas-tugas lain. Termasuk Karding kan katanya orang Pak Jokowi ya. Iya. Makanya yang masuk itu bukan orang PKB. Nah sekarang kan perbincangannya siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam, siapa yang akan mengisi Menpora, Wamenaker, terus kemudian ada Wamenkop juga. Udah beredar tuh nama-nama itu. Nama-namanya. Kalau belajar dari Pak Prabowo, Yang beredar nggak yang bakal. beredar itu mesti marah-marah. Lu kalau beneran mau jadi menteri dan nama lu ada di berita yang beredar itu, udah lupain lu jadi menteri. Jadi kan tuh namanya ada Putri Komarudin sekarang. Kalau Putri Komarudin tuh ini orang keren, orang baik. Dan memang dedikasinya tinggi ke rakyat. Tapi dia orang Golkar. Golkarnya itu udah ada kursi di apa namanya PM2I ya. Pokoknya pekerja migran Indonesia itu gitu. P2MI. P2MI gitu. Nah itu udah dapet tuh dia. Jadi nggak mungkin Golkar lagi. Makanya muncullah nama Moreno Suprapto, Gerindra, atau Raffi Ahmad, gitu, atau Taufik Hidayat gitu. Naik Dia dari Wamen dari jadi Wamen. menteri. Lu boleh juga lu lingkupnya olahraga tuh, bro. Jangan disebut. Jangan sebut sama Jangan kalau sebut. kalau disebut lo nggak Nggak bisa. jadi. Iya, aja. Jadi mending Jadi diem-diem fungsi aja. apa sekarang disebut? Lu ngomong kagak, nggak kagak, nyeletuk doang, pakai baju Liverpool. Ini mencoreng nama Liverpool nggak sih Nggak, kalau yang baru ini? kan ya? Yang baru Yang ya? baru. Yang baru ya? Iya. Oh iya. Bisa Ya, gitu. gua nanya ada sebabnya. Lo bisa gitu pakai baju Liverpool sendirian. Iya. Gak ada buat lo deh. Nah, gue nanya nih sekarang nih sama lo nih. Ya. Nih kan banyak pejabat-pejabat yang kayaknya ngomongin juga akhirnya menyakiti masyarakat nih. Pasti lo mau ngomongin Purbaya kan? Oh bukan. Oh bukan. Dia mungkin salah satunya aja. Salah satunya aja. Itu dulu pas pelatihan dengan baju loreng-loreng itu berarti gagal atau gimana? Yang ke Magelang maksudnya? Iya. Emangnya diajarin ngomong gitu? Emang ada aja gitu. Kalau gua rasa kelihatannya enggak ya. Diajarin bangun pagi, hal baris berbaris, senam gitu kan. Sama ya itu pakai baju loreng-loreng itu. Itu katanya uangnya dari Pak Prabowo semua loh. Oh ya. Jadi ini keren loh. Lo pertanyaan lo luar biasa. Kita tepuk tangan lo. Thank you. Nah, Pak Prabowo tuh berkali-kali bilang komunikasi publik pemerintahan dia tuh jelek banget. Jalan. Jadi dia juga bilang harus diperbaiki. Ya betul. Tapi kerennya Pak Prabowo dia pasang badan. Ini salah saya karena saya pengennya kerja-kerja aja nanti hasil mengikuti. Ternyata perlu juga komunikasi. Iya. Jadi emang pertanyaan lu bagus, mungkin itu nggak jadi masukan atau nggak jadi materi itu sehingga banyak banget ranah komunikasi publik itu yang membuat publik marah juga, kesel juga. Ya Pak Purbaya kemarin kita ambil contohnya dia aja. Ya. Itu mungkin lagi senang-senangnya baru dilantik kan. Iya. Dia bilang, wah itu 17+8 tuh sebagian kecil rakyat aja. Jadi rakyat marah lagi. Terus anak UI minta dia diganti gitu. Lagi-lagi kalau lu mau minta diganti, jangan lo omongin. Jadi kelihatannya gini ya bro. Kenapa Pak Prabowo tuh nggak mau ngikutin kata kita gitu? Mungkin dia nggak pengen ini, wah ini gara-gara si Indro minta nih. Gue dianggap ngikutin Indro nih. Gue dianggap subordinate Indro nih. Indro mana sih? Enggak mau. Tolong itu ditweet. Bapak Prabowo tuh nggak gitu, gue baik. Ambur. Memang itu dong di. Bang, kali di gua ya. Yang bagian itu. Yang kata-kata itu bro. Bagian di. Nah tapi lu benar bro. Jadi memang sekarang pekerjaan rumahnya istana itu adalah memperbaiki komunikasi publik. Nah menurut gue Pak Prabowo sudah coba melakukan perubahan-perubahan. Salah satunya adalah menempatkan Menteri Prasetyo sebagai jubir juga. Dan Menteri Prasetyo ini menurut gue
jauh lebih canggih daripada kepala PCO gitu. Kenapa? Karena kelihatannya dia lebih humble dan lebih diterima wartawan gitu ya, dan cara komunikasinya juga bagus gitu. Jadi perlahan memang Pak Prabowo sudah mencoba untuk memperbaiki itu gitu, sehingga penyampaian pesan itu bisa langsung diterima oleh masyarakat dengan baik. Kan Prabowo itu sebetulnya gini men, dia kan tajir banget ya, terus selain tajir juga dia kan pinter ya. Jadi gap antara dirinya dengan layer keduanya itu emang jauh. Terjemahan dia tentang miskin itu ya yang paradoks Indonesia itu. Indonesia kaya tapi rakyatnya banyak miskin. Ada pengais beca umur 70 tahun itu nggak boleh tuh. Terjemahan dia tentang orang miskin itu nggak makan dan nggak makan makanan bergizi, makanya muncullah MBG. Terjemahan dia tentang orang miskin, orang kagak punya duit, nggak berdaya ekonominya, dibikinin Koperasi Merah Putih. Terjemahan Pak Prabowo tentang orang miskin, stunting, sakit-sakitan, dibikinlah cek kesehatan gratis. Wah, pendidikannya kurang, dibikinlah sekolah rakyat. Jadi itu semua terjemahannya Pak Prabowo tuh, asal citanya dia. Dia coba implementasikan di sini si flagship-flagshipnya dia itu. Hanya memang ternyata beratnya itu di anggaran. Oh iya, jelas. Uangnya agak nggak ada gitu. Agak nggak ada. Makanya dilakukanlah efisiensi itu. Ya. Yang ternyata juga, ya gue nggak tahu ya, Mas Indro kan memang beda aja sama kita tuh ya. Kalau lu kan lu dari namanya aja, rombongan jalan-jalan nggak beli. Jadi gue nggak usah sebut. Gitu, lo pasti mirip-mirip lo sama gue kan. Beda sama Indro. Kalau kita ya begini, Gila, kalau dia harus Adidas, bajunya asli bro, gitu kan. Gue tahu harganya nih, bisa gue spill ini. Spill outfit ya. Tapi ya nggak semua orang beruntung seperti Mas Indro. Jadi artinya dengan efisiensi itu kerasa lah. Jadi gue sempat ngobrol-ngobrol sama UMKM tuh, pedagang kaki lima lewat kantor gue tuh di Jangkrik Bos Alahensa itu. Mereka rata-rata bilang begini, analoginya gini lah Mas. Dulu kita ini penghasilan sama 100.000. Tapi ya tahun lalu itu kita masih bisa bawa pulang uang 60.000, 70.000. Nah sekarang paling kita cuma bisa bawa pulang tuh 20.000 karena bahan bakunya mahal. Ada tukang kacang hijau, gue tadinya udah curiga dia Intel. Dia ngerti banget pergerakan harga kacang hijau. Bahkan dia bilang begini, kacang hijau saya ini harus impor dari Brazil Mas. Karena kacang hijau asli Indonesia itu kalau diaduk gampang hancur. Jadi bukan kacang hijau lagi, sudah jadi bubur hijau. Nah dia kan mengutamakan kualitas. Karena sayangan dia kan bubur kacang hijau Madura. Jadi dia mesti pakai yang impor, dan harga yang impor tuh mahal. Lebih mahal. Itu yang lu sampaikan ke Akbar Faisal kemarin ya? Iya. Itu yang gue sampaikan itu. Itu bro, kalau bikin podcast tuh ada makanannya. Jadi buat apa buku? Tahu nggak kesalahan orang yang majang buku? Apa itu? Bukunya diplastikin. Berarti artinya Bukunya nggak dibaca. majangan doang, lo nggak baca tuh buku. Tuh 2, 3. Dan satu lagi, orang yang berfoto pakai buku lagi baca buku, pasti dia nggak baca bukunya. Coba kan gini dia baca nih. Udah belum? Udah. Itu apa lagi? Jadi lu jangan sampai ya melakukan kesalahan-kesalahan itu. Kalau lu ingin terlihat cerdas, jangan lu foto pakai buku, jangan. Foto pakai. Iya. Ya. Jangan lupa tadi kata-kata bro. Itu. Bang, ini masalah utamanya. Gua harus balik lagi nih Mas. Ya balik lagi apa tadi? Agustus Kelabu itu ya? Bang, ini faktornya kan kesejahteraan nih, tantangan dari presiden sekarang, ada menteri baru. Tentu kan sekarang kita ngasih waktu lah ya buat Menkyu baru kita. Ngasih waktu. Mungkin dia ya slip of tongue lah di awal-awal gitu kan. Happy man, happy. Iya, orang happy. Iya. Orang happy. Tapi ini kan masalahnya kan duitnya nggak ada nih. Sampai di atas efisiensi, ke bawah tuh sampai berkurang. Pati itu kurang hampir 60
miliar gitu ya. Iya, dan Pak Prabowo udah ngomong tuh bahwa transfer pusat ke daerah di 2026 itu berkurang lagi 250 triliun. Mak. Jadi lebih banyak lagi yang berkurang. Sempat juga gue tercetus. Gampang bos. Bilang aja Pak Jokowi. Di kantongnya 11.000 belum keluar. 11.000 triliun. Betul. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Oh iya. Oh iya, itu masih di kantong. Masih di kantong. Masih di kantong. Jadi sebetulnya Kantongnya segede apa? ya bos, gue juga 1 triliunnya gue belum pernah lihat. Itu kemarin 3M aja dipajang segitu ya. Itu yang ini yang di kejaksaan tuh yang berapa triliun tuh? Enggak 3M apa? Itu triliun ya? Triliun itu mas, yang kayak ini tuh kan, set banyak banget ini duit itu. Enggak, lu kebayang dia balikannya pakai store tunai. Selamat. Udah bro. Kan juga batasnya 10 bos. Iya. 10 juta sehari tuh. Enggak 10 gepok kan. Kan kalau BCA tuh, kalau Mandiri tuh 200 lembar gitu ya. Gue sih baca doang. Dia Banyak banget gitu kan. Jadi dia nge-booking ATM tuh baru semalam tuh booking gitu. Itu balikinnya gimana ya? Kan mesti balikin bro. harus dibalikin. Iya. Itu boleh juga tuh. Iya persis. Udah 20 menit tuh. Berapa? Udah 20 menit. Oh, udah 20 menit. Baru 20 menit masih 20 menit. Oh iya. Ada pertanyaan mungkin? Enggak, ini kita pakai sesi beda aja. Kameramen tuh boleh. Kameramen tuh boleh nanya. Gitu. Lu kan jadi kameramen, lu pengen gak sih ada keinginan kapan ya gue masuk ke layar gitu? Kenapa gue selalu jadi orang belakang layar? Udah pacaran gue backstreet di kantor di belakang layar. Kapan gue munculnya? Lu pernah gitu gak sih? Ada rasa-rasa gejolak-gejolak gitu. Jangan-jangan malam-malam pas orang-orang udah pada pulang, hai guys. Itu anak-anak. Ini teman-teman ya, ini bukannya kita tidak merasakan keprihatinan Agustus kemarin, tapi kan live harus lanjut dan kita mencoba untuk lihat ke depan, sehingga kita cobalah sedikit bersenda gurau di sini, dalam arti kita menginginkan sebuah harapan yang lebih baik. Biar gak ketahuan gitu, biar tahu ditunjuknya. Kan lu bayangin ya bro, lu bilang judulnya Agustus Kelabu, pendukung MU pula. Bro, berkali-kali lipat itu bro. Menurut lo MU peringkat berapa ya? Ya balik lagi lah. Lu udah menang belum sih? Menang kali kemarin. City kalah 2 kali bos. Iya. Chelsea yang gila ya. Chelsea gila tuh kan. Dia kalau menang 3 kali tuh menangnya gede. Menang 2 kali, seri sekali Chelsea. Oh gitu, kita yang menang terus 3 kali. Apa namanya bro? Klub kita? Klub kita apa namanya bro? Tahu lah. Bisa begitu ya. Kita masuk-masuknya tuh. Untungnya nggak dapat si Isak gitu. Iya. Terus kenapa reshuffle kemarin? Menurut lo ada menteri-menteri yang harusnya kena reshuffle juga nggak? Menurut lo? Betul dulu. Lu dulu deh. Mau kita kudeta aja. Kita pengen tahu juga pendapat dia. Bukan reshuffle harusnya kurangin 45 kementeriannya kan 45. Iya. Nambah kan akhirnya haji. Iya, tambah haji Iya, gimana? haji. Jadi kurangnya jadi berapa? Ya terserah pokoknya. Pokoknya kebanyakan menurut gua. Oh iya. Lo Soalnya gimana? gua jadi bangke. Oh lo kok? Nah, itu kalau misalnya ada asal-asal pribadi gitu jangan dimasukkan ke Jangan. publik. Iya. Jadi semakin lo berasa Pak Prabowo nggak suka. Nggak suka. Aja. Kalau Jadi harus harus sentuh. diam-diam aja kalau Tapi emang kalau lo nggak ngomong juga dia gimana tahu? Jadi agak ini memang. Ini maunya apa gitu. Li, lu ngomong-ngomong dapat apa nama lahir lu emang Rojali? Rojali. Nama panggilan aja. Lu tahu? Nanya apa lu? Serius nama dari kecil Rojali. Muhammad Rojali. Z. Rosali. Apa kepanjangannya apa? Oh nggak tahu. Waktu itu kayaknya ini deh. Terinspirasi Imam Ghazali itu salah. Oh Madura, asli Madura. Bawean. Oh Bawean. Ya. Gimana? Tapi emang Rosali. Di Rosali. sekolah dari manggilnya Rosali. Iya.
Oh gitu. Gue ingat tapi nama kecil gue kan sempat sakit tuh. Hendro. Oh ya Hendra. Emang nggak bisa kalau Hendra. Kalau Hendra itu bener banget. Bener. Temen gue tuh ada yang ahli nama ya. Dia tuh emang dia bilang, gue lupa sih. Ada bahasa Arab yang menerjemahkan Henry itu dari 2 kata apa gitu ya. Yang artinya memang pengamat yang detail gitu. Jadi emang nama itu ada artinya. Ada artinya, wah. Itu bener bro. Gitu loh. Kalau kayak lo kan Indro memang ditakdirkan ngetop. Gila lu, Indro. Gila lu, bro. Iya. Udah lu tanya dong. Bingung kan? Iya. Gua kan diundang ya. Bang Haji, saya promo dikit ya. Gua diundang Bang Haji Roma ke podcastnya dia. Itu kali pertama gue podcast host sama narasumber lebih banyak host yang ngomong. Jadi gue bilang, Bang Haji, dia dikit-dikit dia kasih ayat kan emang kuat banget. Jadi dia sering ceramahin gue tuh. Gue sih senang aja gitu. Tapi gue kayak gimana ya, kita kayak banyak gitu ngomongnya. Cuma mungkin memang dia sebetulnya tuh namanya kan podcast bisikan Roma ya. Jadi sebenarnya pengen ada teman ngobrol. Jadi itu canggih tuh Bang Roma Irama tuh. Gede kan studionya, gue baru sekali tuh. Di mana? Di Depok men, di Cilodong, gede men. Ada tulisannya Soneta. Enggak gitu ngomongnya. Soneta. Terlalu. Ya. Nanya lagi. Nah nih kemarin kan lo podcast sama Koni, sama Akbar Faizal. Iya. Di luar podcast ada yang menarik nggak omongan mereka? Itu semuanya sih gue masukin di podcast semua tuh. Tapi ada beberapa hal kayak misalnya mereka tuh banyak worry tentang hubungan antara para elit politik ini. Nah itu sih kan gini, Pak Prabowo itu strategi politiknya 2. Yang pertama dia rangkul semua. Jadi dirangkul semua tuh. Bahkan PDI Perjuangan kan dibilang oposisi bukan oposisi lah dia. Kenikmatannya gak diambil bos. Tetap Bu Mega, BPIP, BRIN, Mbak Puan tetap ketua DPR. Nah yang kedua ini dia percaya kalau elit politika rukun pembangunan bisa dilakukan. Nah ini dua-duanya dia lakukan sekarang. Iya. Gitu. Makanya kemarin Bu Mega nggak datang, Gibran juga nggak ada ya. Iya. Jadi memang sengaja gitu supaya Bu Mega datang. Ya artinya dia ingin terlihat bahwa elit-elit politik gue ini gue rangkul semua supaya pembangunan bisa dilaksanakan dengan bagus. Tapi memang problemnya nggak punya uang aja. Walaupun fundamental keuangan kita katanya bagus, tapi memang harus terus dilakukan efisiensi supaya bisa jalan kan yang mahal banget tuh MBG ya. Iya, MBG. Gue tuh sempat saran sama Pak Prabowo, udahlah itu konsentrasi aja di daerah 3T itu. Jadi yang daerah-daerah kota besar tuh menurut gue nggak usah diutamakan gitu. Iya dan ya si MBG itu kan juga ngambil dari ini kan apa namanya dana pendidikan yang 20% itu kan. Iya. Dana pendidikan. Tapi kemarin Bang Mara tuh si Pemret Tingguan itu dia cerita Pak Prabowo tuh kesel banget masih ada keracunan itu walaupun persentasenya nggak besar, tapi dia berkali-kali bilang jangan ada keracunan lagi dong. Iya mas. Bahkan katanya di spill pertanyaan Pak Prabowo yang menurut gua keren banget. Itu cucinya pakai air panas nggak? Canggih itu kan. Iya. Jadi dia maksudnya dia pengen buat anak-anak Indonesia ini steril gitu ya. Gitu. Cuma kan itu cuma 10.000 sih mas. Paket itu. 10.000 itu kan susah ya. Susah. Emang Itu kalau nggak juga punya duit tuh emang susah ngapa-ngapain. Emang benar. Nggak bisa beli jersey Liverpool. Kayak gitu ya. Jadi gue ngebayangin nih jadi kepala daerah sekarang udah ya agak susah kan harus naikin PPP ya itu. Nah kalau nggak kreatif dia, akhirnya dia naikin pajak aja. Iya. Naikin pajak aja. Kan kayak Cirebon tuh 1.000%. 1.000% makanya tinggi banget ya. Tinggi banget. Tapi harga beras juga mahal bro sekarang. Itu yang biasanya 80.000 per kilo. Yang biasanya kita beli harga 80.000 itu sekarang harganya 120.000 5 kilo. Yang 5 kilo. Oh, yang 5 kilo. Gitu. Lagi mahal banget gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya Pak Prabowo dan Pak Purbaya itu bisa memperbaiki lah kondisi ini. Ini kalau kita puji-puji Pak Prabowo terus bro, ini podcastnya jadi ruang Prabowo aja. Bahaya juga lama-lama.
Tapi bisa dapat iklan. Bisa dapat iklan, menarik. Emang enggak Daripada lu pajang bunga-bunga gini. kementerian apa gitu. Jadi fotonya Pak Prabowo. Asik. Wah, Pak Prabowo ini mana nih nggak ada fotonya Prabowo sama Gibran nih? Mesti ada loh. Siapa tahu kedai kopi mau iklan di sini. Wih. Mau bro, lu iklan tempat gue juga. Jadi duitnya yang mana? Bro, sebelum yang mau gue transfer itu pakai transfer uang dari lo dulu. Tapi lo apanya ruang guru ini? Nggak ada kaitannya sama ruang guru. Enggak ada. Kita seruangan aja mereka. Iya. Kadang-kadang kita undang, bersuara aja. Iya. Tapi lo harus konsisten ya. Jangan sampai R-nya hilang. Nah, kalau sampai R-nya hilang, lo jadi uang publik. Ntar orang-orang pada kemana? Nah, pada minta Gue aja. ngerasa ini keren banget loh. Ini kamera pakai apa? Sony ya? Sony. Oh Sony. Sony. Kalau gua pakainya Sony. Sony. Gua jadi agak sederhana lah. Apa itu? Kalau Sony kan orang ketebak lu gimana? Sony masuk. Ini lama itu. Coba jelasin Sony sama Sony bedanya apa? Aduh. Dia nggak bisa ngebedain Sony sama Sony. Sony itu emang lebih sederhana bos. Kalau yang levelnya ruang publik seperti ini emang yang mewah, ya pakai Sony. Tapi kalau kayak di kedai kopi kan namanya kedai kopi bro, ya kameranya Sony. Mana Akbar Faisal bilang mewah. Ini apa YouTube paling mewah katanya. Kalau Bang Akbar udah bilang mewah gitu. Iya. Akbar Faisal tuh 1,6 subscriber. Iya, subscribernya. Mirip-mirip lo kan lo dapat 6 nya kan? 6.000 tapi. Jangan masuk bro. Gue udah bagus-bagus banget, 15 menit lagi. Oh, oke. Jadi kita harus ketahuan 15 menit lagi nih. Gue nanya lagi aja nih. Ini kan lo ruang publik ya. Apa pendapat lo tentang kesulitan kita mendengarkan lagu? Yang apa, ada kaitannya sama royalty itu? Gimana sih? Ada lo pernah ngundang orang-orang yang mengerti itu belum? Gue belum pernah ngundang soalnya. Udah kemarin. Nah terus itu gimana sih? Itu gimana bos? Kagak gue pengen tahu. Beneran nih. Itu gimana sih kalau misalnya kan Mas Indro tuh punya rokok. Terus kalau misalnya lo setelah lagunya Cita-Cita Ta, itu Cita-Cita Ta bisa minta duit sama lo itu gimana sih? Nah, kebetulan park gue tutup. Ya, royalti. Ya. Jadi ada namanya apa LKM tuh, Mas. Lembaga kolektif apa gitu. Dia yang menjadi asosiasi buat narikin duitnya itu. Oh. Jadi ada yang di nasionalnya katanya, terus ada yang juga di apa di daerah apa gimana ya. Tapi gitu. asosiasi musik itu juga bisa nyiptain, bisa bikin di SKS apa namanya yang sertifikasi itu. Tapi akhirnya memang harus bayar atau nggak apa-apa kan kalau komersil Bang Nasro bayar. nggak apa-apa. Oh kalau komersil bayar. Komersil bayar. Tapi karena ribut kemarin itu tuh katanya akhirnya sempat di freeze sama Bang Dasko. Oh. Di freeze karena terlalu ribut kan. Ribut macam-macam. Udah di freeze sama ada Ahmad Dhani, ada Ari Lasso, Ariel sama segala macam kan ngomong semua tuh. Terus di freeze kasusnya. Terus dia kayak bikin tim kecil buat ngerumusin apa gimana gitu Nah akhirnya. jadi kenapa gue nanya itu? Salah satu hal yang menambah kebingungan publik juga itu gitu. Iya. Kan lagu itu selain sepak bola, lagu yang menyatukan dunia kan. Iya. Nah, kalau kemudian ini negara ini maunya apa sih? Dengan lagu jadi susah. Terus Dengerin suara burung bayar. Nah itu dia. Selama 10 tahun di era Jokowi, pada saat kita susah itu kan pemerintah langsung kasih BLT, langsung kasih bansos. Nah ini kita lagi nunggu BLT sama bansos. Tiba-tiba kita dengar tunjangan DPR naik. Iya. Kemudian ada joget-jogetnya. Walaupun joget-jogetnya boleh-boleh aja orang joget-joget. Iya, joget. Tapi mungkin karena Momennya. Iya, momennya tuh rakyat lagi susah kayak ngelewein gitu. Jadi akhirnya padahal gue yakin banget maksudnya anggota dewan nggak begitu gitu. Tapi ya memang rasa empati dari para pejabat ini diperlukan. Ya alhamdulillah sejak kejadian itu sampai hari ini gue baru tadi pagi dengar plup-plup tetot-tetot itu juga malu-malu gitu cuma plup plup ini. Dulu kan plup tetot sampai minggir kan baru tuh dia berhenti. Sekarang udah nggak ada. Jadi memang harusnya begitulah. Jadi kalau nggak pengen telat berangkat dari kemarin. Benar, dari kemarin.
Nah, ini habis rame-rame di Indonesia sekarang kan di dunia itu ya memang kan kejadian ekonomi, resesi, terus pertumbuhan melambat itu kan nggak cuma di Indonesia katanya ya. Kasus serupa bahkan lebih parah ini kan sekarang yang lagi viral tuh di Nepal tuh mas. Iya, Nepal, Bangladesh, Nepal udah dibakar ya katanya. Iya. Itu sampai Menteri Keuangannya ya yang dikejar-kejar tuh. Kejar-kejar Menteri Keuangan. Di Nepal itu sampai dia dimasukin kali. Ya di tengah-tengah itu yang telanjangin gitu itu. Marah ya, publik tuh kalau udah marah ya susah ya. Kan emang dalam sejarah kerajaan itu kalau udah menyangkut kesejahteraan, terus ada pungutan pajak yang berlebihan, di mana rakyatnya udah susah, negaranya foya-foya gitu kan. Nah itu kan akan jatuh kan, akan seperti revolusi Prancis lo mau ngomong revolusi kan? Prancis. Revolusi Prancis, Abbasiyah juga kan gitu juga. Sejarah dalam sejarah Islam. Kerajaan-kerajaan lah ya pada umumnya. Revolusi Prancis. Itu kalau di film yang V for Vendetta itu ya. V for Vendetta. Ya. Rakyat yang memang menginginkan ada perubahan gitu. Jadi emang nggak cuma di Indonesia kan. Cuma kalau di luar itu kan kesejahteraannya juga tinggi. Jadi dia pertumbuhannya 3% itu masih cukup. Lu punya uang 100 miliar, naik 103 miliar, ya kan? Pertumbuhannya 3%. Oke. Kita kan duitnya cuma 10 juta. Jadi naiknya mau 5%, ya cuma 500.000. Tapi lu punya uang 10 juta banyak kok. Kayak Indro ini lu bisa dapat banyak, 5 ya. 5? Berapa sih mas? Tapi ini asli nih, bagus banget loh. Iya. Adidas, Liverpool yang Adidas itu emang asli banget. Jadi tapi Adidas juga nggak boleh gitu ya. Mentang-mentang Liverpool tim juara ditaruh jersey itu di depan ya. MU segala macam masih pakai Adidas itu di belakang. Balik lagi. Gitu. Nah, tapi kita kan 30 tahun sabar kan. Iya, sekarang udah song apa ya? Ya dikit lah. Tapi gua rasa si Van Dijk sama Salah terakhir kali musim ini ya. Iya, 27 sih kontraknya. Oh gitu. So Salah tuh ketahuan banget udah tuanya ya. Kemarin beberapa kali dapat bola tuh kalau zaman 3-4 tahun yang lalu mah 100% gol gitu. Tapi kemarin tuh sering lepas bola, sering kebingungan, sering nyesal sendiri. Serba salah lah pokoknya. Siapa gantinya emang di posisi itu? Yang penting bukan salah. Belum ada penggantinya. Kalau salah berarti nggak ganti dia. Dia itu selalu, gua lihat ya, jarang banget diganti dalam sebuah pertandingan. Iya, betul. Jadi kalau lo pasang dia di IPL, nggak rugi itu minimal 3 aja. Karena kan dia nggak mungkin diganti kan, kalau nggak diganti clean sheet dapat 3 kan, kalau tinggal golin kan. Iya benar begitu bro. Lo main FPL nggak sih? FPL nggak. Ya Lo kasih tahu lah. Jadi gua kasih tahu. Tapi bahasa Inggris nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak usah. Tapi lo oke lo. Kalau lagi zaman-zaman lo pacaran tuh gua rasa emang apa ya, romantisnya pas banget. Mantep gitu. Bang Rojali gitu. Salah. Dia waktu muda panggilannya Roy. Aduh. Ya, terus Liverpool ketemu siapa nih ke depan? Enggak kan kita minggu depan. Burnley ya. Burnley juga lagi bagus tuh. Ya udah deh ya. Silakan kalau ada kata penutup. Closing statement. Udah habis deh. Ya. Nama lu siapa? Gak kita pengen nama kan, namanya ya. Kenalan dong. Siapa misalnya mas? Fan. Siapa Farza? Fatah bener ya? Fatah pakai H. Mbak siapa namanya? Mahmudah tuh. Gue yakin lu belum pernah ditanya kan selama ini kan. Baru gue kan yang nanya. Itu gue cepet hati ya. Jangan aja kan. Iya jangan sampai lu berdua ngetop sendiri. Ingat Fatah ingin Mahmudah. Fatah dan Mahmudah tuh. Jadi gimana biar sukses di YouTube itu?
Gue belum, men. Dulu Tapi kan 100.000 aja. Belum, men. Masih 90 97.000. 97-an. 96.000 apa 97.000 lah. Ya, hampir 97.000 lah. Tapi belum loh sukses, bos. Gimana caranya itu biar cepet kayak gitu? Nggak ngerti gua. Cuma lu mesti tanya Refli atau Akbar Faisal. Tapi kalau menurut gua sih lu mesti banyak undang YouTuber yang memang algoritmanya sudah tinggi. Jadi lu udah bener nih undang. Nama siapa tadi namanya? Justin. Bukan Muhammad. Hensa. Ya. Itu udah benar karena algoritmanya tuh ngikutin biasanya. Jadi begitu lo pasang, jadi ini kita simbiosis mutualisme lah. Gitu. Jadi begitu lo hashtag Henry Satrio tuh, gue juga naik juga algoritmanya. YouTube lo juga naik algoritmanya. Cuma gue boleh gak? Kan pasti kan ada hashtag Henry Satrio, hashtag Indro PSTI, hashtag Rojali, hashtag Fatah, hashtag Mahmudah. Jadi orang-orang juga tanya-tanya gitu. Siapa nih gitu? Mahmudah, kamu punya channel sendiri gak? Mesti punya. Ya. Kalau nggak punya, lo rapor Said Iqbal, Presiden Partai Buruh. Saya sebagai buruh, saya tidak diberikan kesempatan bicara, tidak diberikan kesempatan tampil. Di depan kamera. Tugas saya 10 menit. 10 menit. Aduh. Udah stop buat saya, Pak. Jadi saya kuliah 4 tahun yang stop, Pak. Kamu harus bersuara, Mahmudah. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, kita akan saksikan penampilan Teh Mahmudah di ruang publik ini. Nanti mungkin channelnya ada yang lain lah ya. Mahmudahkan ya Allah. Amin. Gua kesel. Oke. Udah habis kayaknya. Iya. Bang, makasih banyak. Sama-sama, Bro. Makasih banyak sudah mampir. Saya bahagia sekali diundang sini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Ya. Tapi jangan ngomongin MU lah. Enggak, gue nggak ngerti, Bro. Tapi ada pemain MU 2 orang yang gue suka. Yang pertama namanya Eric Cantona, yang kedua Ryan Giggs. Oh, kirain Onana. Tapi tentang MU itu, kenapa sih pemain MU itu begitu keluar dari situ dia bagus mainnya? Iya, karena ada tekanan-tekanan itu, Bro. Lu bayangin kan, main dijulukin setan, Bro. Beban lu itu loh. Gila loh, beban lu merah, men. Setan merah ya. Setan merah. Merah lagi. Begitu lo keluar kan, Coba sekarang tuh, siapa? Elanga, cakep. Elanga cakep, Antoni gila, Rashford sampai Barcelona. David Beckham dulu, men. Dulu tuh Udah bagus, cakep bagus bisa juga, loh. cakep juga. Yang sekarang itu. Ya, udah. Oke, kita tutup silakan. Iya. Bu Indro. Oke. Bro, Siap. Hensa Ya. yang nggak pakai teh. Thank you udah datang. Gitu doang, kosong. Ini kosong gitu doang. Kan jangan banyak-banyak ngomongnya. Nih misalnya closing-nya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di ruang publik. Dalam dunia demokrasi di Indonesia, publik menjadi wilayah yang memang menjaga kewarasan kita. Oleh karena itu, tetap setia di ruang publik bersama saya Henry Satrio, Indro PSTI, Rojali, Mahmudah, dan Fatah. Hanya di channel ini nanti besok-besok. Kapan? Kalau kepanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.